Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, pikiran dan perasaan kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah air hidup yang mengubahkan. Di dalam perjalanan misi Tuhan Yesus Kristus ke Yudea dan Galilea, Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria. Umat Israel ataupun orang Yahudi biasanya menghindarkan diri atau tidak mau berhenti beristirahat di daerah ini dengan alasan menghindari orang Samaria yang mereka tidak sukai. Menariknya, Tuhan Yesus malah beristirahat dan bertemu serta mau bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Tuhan Yesus membangun jembatan dialog dengan perempuan Samaria yang dianggap golongan masyarakat kelas 2. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sejumlah daftar hitam di kehidupan pribadinya, atau dengan kata lain, ia bukan perempuan baik-baik. Kehidupan dari perempuan Samaria ini begitu berantakan. Ia hidup gonta-ganti suami. Kekosongan, kehampaan, dan ketidakpuasan mewarnai kehidupannya. Kemudian Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang dapat memuaskan dahaga jiwa perempuan itu. Perempuan Samaria ini bisa saja menutup diri untuk menghindari orang yang mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Itulah sebabnya maka ia mengambil air di sumur pada siang hari bolong, pada saat perempuan-perempuan lain mengambil air di pagi hari. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini tidak bisa berpura-pura tidak memiliki masalah dengan kehidupannya. Ia harus menghadapi masalahnya, melihat dosanya dengan jelas dan mengakuinya. Tuhan Yesus tidak berfokus pada kesalahan perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi atau mempermalukan diri perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus justru memberikan perhatian kepada kekosongan batin dan jiwanya. Perempuan Samaria ini sesungguhnya sedang mencari air, yakni air hidup. Ia sedang menantikan Mesias dan ingin bertemu secara langsung dengan Sang Mesias, Tuhan, Raja, dan Kepala bagi dirinya yang pasti akan memuaskan dahaganya. Perempuan Samaria ini tidak menyangka bahwa percakapannya dengan Tuhan Yesus itu memberikan pencerahan akan apa yang seharusnya ia lakukan dan bukan menimbulkan rasa takut untuk dihakimi. Perempuan Samaria ini akhirnya menerima anugerah Allah, kasih sayang, kelembutan, kebaikan, dan jalan keluar dari semua kegagalan hidupnya. Kegagalan hidup sangat mungkin saja bisa terjadi pada diri kita. Akan tetapi jika kita bersungguh-sungguh dan mau selamanya tetap tinggal di dalam kegagalan itu, maka kita akan menutup kesempatan bagi diri kita sendiri untuk merasakan bahwa hanya Tuhan yang Maha Sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus akan memuaskan dahaga mereka yang mau benar-benar datang kepadanya dengan hati yang rindu untuk diubahkan. Mari kita orang yang beriman
percaya kepada Tuhan Yesus yang tergusur dan berbeban berat akibat segala dosa dan kesalahan kita, hanya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita harus memohon pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Sekaligus kami juga menyadari apabila air hidup maupun kebenaran firman-Mu itu bila kami resapi, bila kami imani, bila kami percayai, maka sesungguhnya melalui pemberitaan firman-Mu, penerimaan akan firman-Mu itu dalam hidup kami pribadi maupun juga sebagai keluarga, sungguh kami merasakan akan mengubahkan, akan membuat suatu perubahan yang sangat nyata di dalam hidup kami di masa-masa kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Oleh sebab itu Bapa, kami hanya mohon pertolongan Roh Kudus ketika kami merasakan adanya gangguan yang berasal dari luar diri kami, baik itu karena gangguan kesehatan, sakit penyakit sekarang sedang melanda diri kami, ditambah juga adanya pencobaan yang dilakukan oleh kuasa iblis, setan-setan yang mencoba memisahkan diri kami dengan-Mu. Maka untuk itu kami sungguh-sungguh bermohon agar Tuhan berkenan melalui mujizat kepulihan dan kesembuhan yang dari anugerah-Mu boleh ada pada diri kami ini. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Karena itu kami harus bermohon dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.